akan mempresentasikan tentang produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama adalah hasil kolaborasi strategis antara dua atau lebih entitas bisnis. Mereka dirancang untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing mitra, menciptakan nilai tambah yang tidak dapat dicapai secara individual. Biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk bersama disebut biaya bersama atau joint cost. Biaya bersama atau joint cost adalah biaya yang diolah secara bersama seperti bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead untuk menghasilkan beberapa produk. Produk bersama dapat menghasilkan 1. Produk utama atau main product. Produk utama adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, namun mempunyai nilai atau kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan produk lain atau produk sampingan. 2. Produk sampingan atau byproduct. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produk lain atau produk utama. Karakteristik produk bersama. 1. Produk diproses secara bersamaan dan setiap produk mempunyai nilai yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya. 2. Setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi. Apabila terjadi peningkatan kualitas untuk satu unit jenis produk yang dihasilkan, maka kualitas yang lain akan bertambah secara proporsional. 3. Dalam produk bersama dikenal istilah split of point, adalah saat di mana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. 4. Setelah split of point atau titik pisah tersebut dapat dijual pada titik pisah atau secara langsung, dan dapat juga dijual setelah pisah atau setelah proses lebih lanjut untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan. Biaya yang dikeluarkan untuk memproses produk lebih lanjut disebut biaya proses lanjutan atau biaya setelah titik pisah atau severable cost. Keputusan manajemen. 1. Keputusan menjual di titik pisah batas versus memproses lebih lanjut. Ini adalah keputusan paling umum dan kritikal. Prinsip: gunakan analisis pendapatan dan biaya inkremental atau tambahan. Biaya yang relevan: pendapatan tambahan dari pemprosesan lanjutan. Biaya tambahan atau biaya yang dapat dipisahkan, yang dikeluarkan setelah titik pisah batas. Biaya yang tidak relevan: seluruh biaya bersama atau biaya ini sudah terjadi dan tidak akan berubah, terlepas dari keputusan apapun yang diambil. Aturan keputusan, proses lebih lanjut jika pendapatan tambahan lebih besar biaya tambahan, atau secara setara proses lebih lanjut jika harga jual akhir dikurang biaya proses lanjut besar dari harga jual di titik pisah batas. Contohnya, perusahaan pengelolaan susu menghasilkan krim produk A dan susu skim produk B sebagai produk bersama. Biaya bersama hingga titik pisah adalah 10 juta rupiah. Produk A, krim, dapat dijual di titik pisah seharga 50.000 per liter atau dapat diolah lebih lanjut menjadi whipped cream dengan biaya tambahan 10.000 per liter dan dijual seharga 70.000 per liter. Analisis yang benar: pendapatan tambahan per liter 70.000 dikurang 50.000 sama dengan 20.000. Biaya tambahan per liter 10.000, keuntungan inkremental per liter 10.000. Keputusan proses lebih lanjut karena memberikan keuntungan tambahan. Analisis yang salah: memasukkan alokasi biaya bersama, misalnya 4 juta untuk produk A, ke dalam perhitungan ini akan mengacaukan keputusan karena biaya bersama tersebut sudah terlanjur dikeluarkan. Yang kedua, keputusan menentukan produk mana yang paling menguntungkan. Alokasi biaya bersama dapat memberikan gambaran yang menyesatkan tentang profitabilitas. Prinsip membandingkan kontribusi margin terhadap biaya bersama setiap produk bukan laba bersih setelah alokasi. Rumus kontribusi margin: pendapatan dikurang biaya yang dapat dipisahkan. Contohnya, sebuah produk mungkin menunjukkan rugi dalam laporan laba rugi karena dibebani alokasi biaya bersama yang besar.
Namun jika produk tersebut memiliki kontribusi margin yang positif, ia sebenarnya membantu menutupi biaya bersama perusahaan. Menghentikan produk ini justru akan membebankan biaya bersama yang lebih besar kepada produk lainnya sehingga mengurangi profitabilitas overall perusahaan. Yang ketiga ialah keputusan penetapan harga jual. Prinsipnya, harga jual ditentukan oleh pasar, permintaan, dan strategi perusahaan. Kesalahan umum menetapkan harga jual berdasarkan harga pokok yang telah dialokasikan biaya bersama. Ini bisa berakibat fatal. Jika harga pokok setelah alokasi tinggi, perusahaan mungkin menetapkan harga jual yang terlalu tinggi dan kehilangan pelanggan. Jika harga pokok rendah, perusahaan mungkin menjual dengan harga terlalu murah dan kehilangan potensi pendapatan. Pedomannya, harga jual minimum seharusnya menutupi biaya yang dapat dipisahkan jika ada dan memberikan kontribusi untuk menutupi biaya bersama. Kelompokkan produk sampingan. 1. Produk sampingan siap dijual setelah dipisah dari produk utama. 2. Produk sampingan yang memerlukan proses lebih lanjut. 3. Produk sampingan siap dijual setelah titik pisah dari produk utama, tetapi dapat diproses lebih lanjut agar dapat dijual dengan harga tinggi. Metode yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produk sampingan. 1. Metode tanpa harga pokok, yaitu metode yang menghitung produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. 2. Metode dengan harga pokok, di mana produk sampingan memperoleh alokasi biaya bersama sebelum dipisah dari produk utama. Metode dengan harga pokok ini terdiri dari harga pokok pengganti dan harga pokok pembatalan biaya.